Salam, selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dengan saya Alvan Manuel Rizky Wiharto. Kita akan membahas Katekismus Heidelberg ke-52 dengan bunyi pertanyaan, apakah penghiburannya bagimu bahwa Kristus datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati? Jawabannya adalah bahwa di dalam segala kesedihan dan penganiayaanku, dengan kepala yang terangkat, aku mencari pribadi yang sama, yang sebelumnya telah mempersembahkan dirinya demi aku kepada pengadilan Allah. Bahkan telah menghapus segala kutuk dalam diriku. Dia juga akan datang dari sorga sebagai hakim yang akan mencampakkan semua musuhnya dan musuhku ke dalam kebinasaan kekal. Yesus juga yang akan membawaku bersama dengan kaum pilihannya ke dalam sukacita dan kemuliaan sorgawi. Dari Katekismus ke-52 ini, kita akan belajar beberapa hal penting bahwa penghiburan akan kedatangan Kristus kembali antara lain. Poin pertama, kedatangan Kristus adalah bagian dari janji Allah. Saya ulangi kembali, kedatangan Kristus adalah bagian dari janji Allah. Tertulis di kitab Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 10-11. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam katekismus sore hari ini kita melihat janji Allah yang dinyatakannya melalui malaikat-malaikat kudusnya, bahwa dia akan kembali dengan cara yang sama seperti kita, seperti ketika ia naik ke surga. Ini adalah bagian dari janji Allah. Janji artinya sebuah perjanjian yang mengikat dan tidak bisa diingkari. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan ragukan janji Tuhan. Sebab jikalau kita melihat dari dahulu, kita mendengar kesaksian bahwa tahun 2012 Yesus akan datang. Buktinya sampai hari ini 2021, Yesus belum juga datang. Melalui keadaan yang terjadi ini, mungkin ada yang berpikir, Tuhan itu bohong, katanya mau datang, buktinya mana? Saudaraku yang terkasih, kesaksian Alkitab bahwa kedatangannya seperti pencuri. Artinya tidak seorang pun yang tahu kapan ia datang. Tugas kita sekarang hanyalah berdoa, berjaga-jaga, terus percaya dan terus berharap kepadanya, supaya ketika Yesus datang, kita sudah siap menyambut kedatangannya. Dan poin yang kedua, kedatangan Kristus adalah penantian setiap orang. Terdapat di kitab 1 Tesalonika pasal 1 ayat 10. Dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga yang telah dibangkitannya dari antara orang mati, yaitu Yesus, yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Melalui poin kedua ini, sebagai orang percaya diingatkan untuk terus menantikan kedatangan Kristus. Jadi, inilah inti dari hidup sebagai orang Kristen. Jadi, orang Kristennya sejati tidak akan alergi dengan kalimat kedatangan Yesus kembali. Kalau bila takut dan cemas menunjukkan bahwa kita belum siap atas kedatangannya. Kita masih ingin menikmati keindahan dunia, menikmati kenikmatan dunia yang fana, dunia yang sementara ini. Pada akhirnya ketika Yesus datang, kita masih sibuk mengurusi keduniawian ini, sehingga kita turut dihukum dalam kekekalan. Jadi, teruslah menantikan kedatangannya. Dan poin yang ketiga, kedatangan Kristus adalah sebagai hakim. Terdapat di kitab 2 Timotius 4 ayat 1. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu, demi penyataannya dan demi kerajaannya. Yesus datang sebagai hakim. Kalimat dalam ayat ini seolah-olah kedatangan Tuhan adalah sesuatu yang menakutkan.
memang menakutkan bagi yang tidak percaya. Tetapi bagi yang percaya ini adalah sebuah penghiburan yang sesungguhnya. Jadi Kristen yang normal adalah menantikan kedatangan Tuhan. Jadi doa tentang kedatangan Tuhan adalah tujuan dari doa orang Kristen. Janganlah takut tentang kiamat, janganlah takut tentang penghakiman. Sebab jikalau kita ada dalam Yesus, maka kita tidak perlu khawatir karena kita telah dibebaskan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Melalui Katekismus ke-52 sore hari ini, sebuah penghiburan bagi saudara-saudara bahwa pengharapan akan kedatangan Kristus adalah pengharapan yang pasti. Saya ulangi kembali, pengharapan yang pasti. Sebab jikalau Kristus datang, maka kita akan diubah dan mengenakan tubuh kemuliaan. Tubuh yang sempurna, yang tidak merasakan sakit, lapar, haus. Tubuh yang tidak terbatas oleh keadaan duniawi. Terima kasih. Sekian Katekismus sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam.